Selamat pagi Pak John dan teman-teman. Kami dari kelompok D akan menjelaskan chapter 13 tentang Building Information System. Itu dapat diartikan membangun sistem informasi. Untuk anggota kelompoknya, saya sendiri Dominikus dengan NIM 1422141180, Marlis Amelia 1822141184, Malita Istiani 1822141197, Albertus Magnus 18221410, Maria Indranita Pulurindu 18221416, Dodi Marianus Elukep 18221417. Saya akan menjelaskan materi pada halaman 520 sampai 525 tentang pengembangan sistem dan perubahan organisasi. Teknologi informasi dapat mendorong berbagai tingkat perubahan organisasi, mulai dari peningkatan hingga jangkauan luas. Di sini ada 4 jenis perubahan struktural organisasi yang dimungkinkan oleh teknologi informasi. Yang pertama itu otomatisasi, yang kedua itu rasionalisasi, yang ketiga itu desain ulang proses bisnis, dan yang terakhir itu pergeseran paradigma. Dan dari semua itu masing-masing membawa risiko dan imbalan yang berbeda. Nah, pada gambar 13.1 ini, bentuk paling umum dari perubahan organisasi adalah otomatisasi dan rasionalisasi. Strategi yang bergerak relatif lambat dan berubah lambat memberikan keuntungan yang kecil tetapi dengan sedikit risiko. Sedangkan perubahan yang lebih cepat dan lebih komprehensif seperti desain ulang dan perubahan paradigma membawa imbalan tinggi tetapi menawarkan peluang kegagalan yang besar. Bentuk yang lebih dalam dari perubahan organisasi yang mengikuti dengan cepat dari otomatisasi awal adalah rasionalisasi prosedur. Nah, rasionalisasi prosedur adalah penyederhanaan prosedur operasi standar. Rasionalisasi prosedur sering dijumpai pada program-program untuk melakukan serangkaian perbaikan kualitas berkelanjutan pada produk, layanan, dan operasi seperti Total Quality Management atau TQM dan Six Sigma. Manajemen kualitas total atau TQM menjadikan pencapaian kualitas sebagai tujuan dan tanggung jawab semua orang dan fungsi dalam suatu organisasi. Sedangkan Six Sigma adalah ukuran kualitas tertentu yang mewakili 3,4 cacat per 1 juta peluang. Sebagian besar perusahaan tidak dapat mencapai tingkat kualitas ini, tetapi menggunakan 6 Sigma sebagai tujuan untuk mendorong program peningkatan kualitas yang berkelanjutan. Jenis perubahan organisasi yang lebih kuat adalah desain ulang proses bisnis, di mana proses bisnis dianalisis, disederhanakan, dan didesain ulang. Prosedur rasionalisasi dan perancangan ulang proses bisnis terbatas pada bagian tertentu dari bisnis. Sistem informasi baru pada akhirnya dapat mempengaruhi desain seluruh organisasi dengan mengubah cara organisasi menjalankan bisnisnya atau bahkan sifat bisnisnya. Bentuk perubahan bisnis yang lebih radikal ini disebut pergeseran paradigma. Nah, pergeseran paradigma melibatkan pemikiran ulang tentang sifat bisnis dan sifat organisasi. Perubahan paradigma dan rekayasa ulang sering gagal karena perubahan organisasi yang ekstensif sangat sulit untuk diatur. Selanjutnya itu ada rancangan ulang proses bisnis. Beberapa dari sistem ini memerlukan perubahan proses bertahap, tetapi yang lain memerlukan desain ulang proses bisnis yang lebih luas. Untuk menghadapi perubahan ini, organisasi beralih ke manajemen proses bisnis.
Nah, manajemen proses bisnis menyediakan berbagai alat dan metodologi untuk menganalisis proses yang ada, merancang proses baru, dan mengoptimalkan proses tersebut. Perusahaan yang mempraktikkan manajemen proses bisnis melalui langkah-langkah berikut. Yang pertama itu identifikasi proses untuk perubahan. Ini merupakan salah satu strategi yang penting. Keputusan yang dapat dibuat perusahaan bukanlah memutuskan bagaimana menggunakan komputer untuk meningkatkan proses bisnis, tetapi memahami proses bisnis apa yang perlu perbaikan. Yang kedua itu analisis proses yang ada. Proses bisnis yang ada seharusnya dimodelkan dan didokumentasikan, mencatat masukan, keluaran, sumber daya, dan urutan kegiatan. Rancang proses baru. Setelah proses yang ada dipetakan dan diukur dari segi waktu dan biaya, tim desain proses akan mencoba memperbaiki proses dengan merancang yang baru. Terapkan proses baru. Setelah proses baru selesai dilakukan secara menyeluruh, dimodelkan dan dianalisis, itu harus diterjemahkan ke dalam seperangkat prosedur dan aturan kerja baru. Yang terakhir itu pengukuran berkelanjutan. Setelah proses diterapkan dan dioptimalkan, mengapa perlu diukur? Proses dapat memburuk seiring waktu karena karyawan kembali ke metode lama atau mereka mungkin kehilangan keefektifannya jika bisnis mengalami perubahan lain. Yang terakhir itu alat untuk manajemen proses bisnis. Nah, lebih dari 100 perusahaan perangkat lunak menyediakan alat untuk berbagai aspek BPM, termasuk IBM, Oracle, dan TIBCO. Alat ini membantu bisnis mengidentifikasi dan mendokumentasikan proses yang membutuhkan perbaikan, membuat model proses yang ditingkatkan, menangkap dan menegakkan aturan bisnis untuk melakukan proses, dan mengintegrasikan sistem yang ada untuk mendukung proses baru atau yang didesain ulang. Alat perangkat lunak BPM juga menyediakan analitik untuk memverifikasi bahwa kinerja proses telah ditingkatkan dan untuk mengukur dampak perubahan proses pada indikator kinerja bisnis utamanya. Terima kasih.